Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha ولا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا في القرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Di tengah pandemi masih berjalan di tengah-tengah kita semua, kita diberikan kenikmatan untuk bisa menunaikan ibadah Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita dalam takarrub kepada Allah. Dan akibat dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah meningkatkan segala bentuk kekuatan yang ada di dalam jasad kita maupun di dalam roh kita. Karena salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam upayanya meningkatkan imunitas kita adalah membangun keseimbangan dalam jiwa yang kita miliki ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati perayaan Idul Adha yang tentu tidak semeriah sebagaimana yang kita pernah lakukan di tahun-tahun sebelumnya karena adanya pembatasan-pembatasan, termasuk pembatasan PPKM darurat yang kemudian diperpanjang berkali-kali, yang menyebabkan di antara kita semua kemudian terkendala untuk menunaikan ibadah Idul Adha di mushola atau di lapangannya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan refleksi terhadap peristiwa ini, di mana secara umum kaum muslimin ketika datang masa Idul Adha, fokus mereka ini adalah pada penyembelihan, sunnah melakukan berkurban dengan cara menyembelih. Apakah ini salah? Apakah ini kemudian tidak berada pada porosnya yang tepat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minhum. Allah itu tidaklah mendapatkan akan dagingnya maupun darahnya. Allah tidak membutuhkan itu. Bahkan kita gunakan dagingnya maupun yang lainnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang diambil dari Allah adalah ketakwaan dari kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah yang dijalankan selama Idul Adha adalah ada milah yang sesungguhnya jauh lebih penting untuk kita laksanakan, melebihi kepentingan kita, sunnah kita
untuk menyembelih hewan kurban. Bila mana hewan kurban ini berada pada kategori sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang kemudian kita semua berada pada status untuk menjalankan, ini adalah sunnah muakkadah. Ketahuilah, menjalankan millah Ibrahim yang berupa wala wal bara itu adalah fardu ain dan wajib untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kita semua ditakdirkan di tahun tersebut tidak memiliki segepak uang ataupun beberapa uang untuk dijadikan sebagai bahan untuk membeli hewan kurban, maka kita tidak dianggap berdosa di hadapan Allah. Tapi ketika millah Ibrahim, ajaran Ibrahim yang berupa wala wal bara ini ditinggalkan oleh umat ini, maka kita sesungguhnya telah meninggalkan ajaran utama daripada kalimat tauhid yang diajarkan kepada kita semua ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan problematika kita sekarang ini yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, apapun bentuknya, sesungguhnya pangkal masalahnya letaknya pada sikap wala wal bara yang tidak benar. Guru kita Allah yarham Dr. Mu'inudillah Basri pernah memberikan nasihat kepada kita bahwa cara mengenali seseorang itu apakah dia munafik ataupun bukan, maka bisa dikenali dari wala wal bara-nya. Bisa dikenali dari mana sikap seseorang itu, loyalitasnya. Sulit untuk dikenali orang yang munafik karena sholatnya sama dengan kita. Sulit untuk dikenali bahwa orang ini adalah orang yang munafik karena pertemuannya sering bersama kita, bajunya juga muslim sama dengan kita. Tapi bagaimana mengenali ada pihak-pihak yang berjiwa kemunafikan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Beri kabar kepada orang munafik, kabar gembira tentang akan adanya datangnya azab yang pedih. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Siapakah munafik itu? Kata Allah, mereka adalah yang menjadikan orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir menjadi loyalis mereka, keberpihakan mereka, dukungan mereka kepada di luar selain orang mukmin. Bayangkan, kita sedang merayakan Idul Adha yang semestinya para pemimpin-pemimpin itu memberikan tahniah, memberikan ucapan, setidaknya mengucapkan selamat Idul Adha kepada kita semua. Tapi justru para pemimpin di negeri ini justru memberikan penghormatan kepada komunis Cina, yang menyebabkan kita ini merasa bahwa hati ini sedang tidak berada bersama kita semua. Apakah mereka ini munafik? Berdasarkan pada ayat ini, maka kita sesungguhnya kita bisa membaca sikap-sikapnya itu adalah munafik. Ketika loyalitasnya diberikan kepada mereka, dukungannya diberikan mereka, bahkan ketika mereka ini banjir 182 miliar dikirim ke sana, pada saat yang sama kita sedang keleleran, sedang kekurangan makanan oleh karena PPKM maupun yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita sedang lockdown, kita sedang berada di dalam terhimpit oleh aturan agar kita tidak keluar dari rumah, kita mendapat justru berbondong-bondong tenaga asing dimasukkan ke negeri kita ini. Inilah faktor-faktor sikap wala wal bara yang tidak benar yang tengah terjadi di negeri kita ini, yang menyebabkan kemudian kerusakan demi kerusakan itu akan datang secara bertubi-tubi akibat ajaran millah Ibrahim ini tidak ada di tengah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
pada surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sekali-kali menjadikan orang selain kalian itu sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberikan loyalitas, sebagai orang yang diberikan keberpihakan, min dunikum, selain kalian. Siapakah yang disebut min dunikum di dalam ayat ini? Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengingatkan setidaknya ada 5 kelompok yang patut kita waspadai, yang mereka tidak boleh sekecil apapun amanah ini diberikan kepada mereka, kepercayaan ini diberikan kepada mereka. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang Nasrani. Kedua kelompok ini adalah 2 kelompok yang selalu setiap hari setidaknya 17 kali kita memohon dijauhkan dari 2 kelompok ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Lalu yang keempat adalah orang-orang kafir secara umum. Dan yang kelima yang mengejutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yang kita jangan pernah memberikan kepercayaan kepada mereka dan jangan percayakan amanah negara ini kepada mereka, adalah kepada orang-orang munafik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengambil mereka ini untuk berada di dalam loyalitas kita, keberpihakan kita. Kita serahkan amanah kita berikan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak pernah sejatinya tidak pernah mempedulikan kepada kalian. Waddu ma'anitum. Mereka lebih suka kalau kalian dalam keadaan susah. Begitu ungkapan Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, sekaligus diberikan alasan. Bila engkau mendapati bahwa mereka seolah indah, baik, santun dan memberikan penghormatan kepada kita, ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan sejatinya mereka ini adalah la ya'lunakum khabala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini ada di kalangan mereka yang mencoba mencari nama dengan melakukan perilaku hak, memberikan uang 2 triliun seolah ini adalah karya dari mereka, karya dari orang-orang kafir ini yang peduli kepada bangsa ini, sementara pribumi tidak peduli, orang Islam tidak peduli. Sungguh ini adalah sebuah kebohongan yang sangat luar biasa terjadi kepada kita. Janganlah kita mau ditipu dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita bahwa mereka ini la ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan pernah mempedulikan kalian. Waddu ma'anitum. Mereka lebih senang kalau kalian dalam keadaan susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah muncul permusuhan itu dari mulut mereka, dari corong-corong mereka yang menstigmakan kepada kita umat Islam ini sebagai pecundang negara, sebagai orang yang kemudian melawan negara, sebagai kelompok radikalis, kelompok ekstremis dan berbagai stigma-stigma lain, dan itu dimunculkan di media-media mereka. Qad baghdha'u min afwahihim. Sungguh permusuhan itu sudah dimunculkan dari media-media mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang masih disimpan di dalam hatinya jauh lebih besar. Rencana jahatnya kata Allah yang masih tersimpan di dalam hatinya jauh lebih besar. Maka oleh karena itu Allah ingatkan, semua tanda-tanda ini sudah diberikan oleh Allah. Qad bayyana lahumul ayat in kuntum ta'qilun. Semua tanda-tanda ini, fenomena ini sudah diperlihatkan oleh Allah jika kalian mau menggunakan akalnya. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum
belas kasihannya kepada mereka. Antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Sedangkan mereka tidak punya cinta kepada kalian. Cinta kita selama ini bertepuk sebelah dada, seolah bahwa mereka juga mencintai kepada kita semua. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kalian itu beriman kepada kitab ini secara keseluruhan, baik yang ringannya maupun yang beratnya. Sementara mereka memilah-milah ayat yang kira-kira cocok untuk mereka. Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila bertemu dengan kalian, mereka akan mengucapkan kalimat, kita sama-sama orang yang berada di dalam bangsa ini, kita sama-sama sebangsa, bahkan seagama. Bahkan mereka mengucapkan amanah, kami juga beriman. Wa idza qalu 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib. Apabila mereka ini jauh dari kita, berlalu dari kita, mereka menggigit gigi gerahnya sebagai bentuk kedongkolan terhadap kaum muslimin. Inilah pemberitaan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Allah Sang Khalik yang menciptakan semua jagat raya ini, dan dialah yang maha tahu tentang sepak terjang mereka. Dan kita wajib untuk percaya dengan surat Al-Imran ayat 118 dan 119 ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah umat kita ajak untuk berintrospeksi bahwa dampak daripada sikap wala wal bara yang tidak jelas kita praktikkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, semakin negara ini akan dicaplok, dianeksasi oleh musuh-musuh agama yang tidak bertanggung jawab ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kembalilah kepada wala wal bara yang telah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dan diikuti ajaran ini oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Agar engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sadar bahwa menegakkan kembali wala wal bara yang benar dengan berupaya ditegakkan yang sesungguh-sungguhnya, sejatinya menegakkan kalimat tauhid di tengah bangsa kita, di tengah masyarakat kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin wa rabbil rahmatil rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada dua kata uswah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan keteladanan kepada mereka, untuk kita meneladani dua uswah ini. Yang pertama adalah uswah itu terletak di dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah. Terdapat suri teladan yang baik, di mana di antara pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah, orang-orang yang selalu bersamanya, umat
adalah mereka yang senantiasa tegas kepada orang-orang kafir dan ruhama serta memiliki kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Yang kedua, uswah itu adalah kemudian kita letakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa suri teladannya? Yaitu ketika Ibrahim mampu menegakkan sikap wala wal bara'nya secara terang-terangan, secara jantan dan secara berani, walaupun itu kepada bapaknya, walaupun itu kepada rezim yang sedang berkuasa di zaman itu, untuk menegakkan tauhid. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada dua uswah ini kita diperintahkan untuk mengikuti. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kecintaan kita terhadap sesama kita, pembelaan kita sesama kita, maka kita Dewan Syariah Kota Surakarta ini bersama elemen-elemen yang lain kini tengah menggalang sebuah gerakan untuk kepedulian terhadap sesama selama PPKM ini. Marilah kita dukung langkah ini. Kita berikan dukungan. Yang pertama, kita menyediakan makanan siap saji untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Yang kedua adalah kita memperhatikan kepada saudara-saudara kita yang Islaman, yang mereka terisolir dan sulit mendapatkan bahan-bahan pokok dari makanannya. Dan yang ketiga, kita peduli dengan kesehatan mereka lewat menegakkan home care yang kita lakukan bersama para dokter dan para medis yang sudah kita jalankan sekarang ini. Untuk para ustaz-ustaz, untuk para aktivis-aktivis, kita perhatikan mereka. Jangan sampai para ustaz dan para aktivis ini kita menunggu mereka meminta-minta, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di antara sifat mereka ini adalah mereka adalah yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Mereka disangka oleh orang-orang yang bodoh, termasuk di antara orang yang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang tidak membutuhkan lagi. Padahal sejatinya mereka membutuhkan hanya karena mereka menjaga iffah, menjaga harga diri. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak meminta-minta kepada manusia dengan cara maksa-maksa, dengan cara memaksa-maksa di dalam urusan ini. Mereka pun kemudian menjaga diri. Oleh karena itu, dalam perhatiannya kepada para ustaz ini, kepada para ulama ini, kepada tokoh ini dan aktivis ini, jangan sampai kita tunggu mereka ini meminta uluran tangan dari kita semua. Inilah yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 273. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk membangun loyalitas di antara kita, untuk saling peduli dengan sesama. Pada saat inilah saat yang tepat untuk kita peduli dengan saudara-saudara kita. Bahkan kepedulian ini bisa kita praktekkan untuk mereka yang non-muslim apabila mereka membutuhkan terhadap kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil dhalimin. Fansurna 'alal qawmil fasiqin. Fansurna 'alal qawmil
وارحمنا بنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا اخرها، واجعلنا من حسن الخاتمة. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.